Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari berdoa. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Islam. Saya ada bapak-bapaknya, Ibu Didi. Calon bapak ya. Pak Albert, Ibu Sabrina, Ibu Tommy, Pak Tommy lah itu. Ya, Pak Israel lah ya. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Pagi ini sama-sama kita lanjutkan ayat yang ke-53 ya. 52. Ayat yang ke-53. Mari sama-sama bertaus, kita baca lambat-lambat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa iz ataina al kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Jadi ini di Bani Israel keberapa ini? Dalam surat Al-Baqarah? 53. Tidak, maksudnya Bani Israel sudah berapa kali dibaca ya Bani Israel? Sudah 3 kali. 3 kali. 3 kali atau 2 kali? 2 kali. 3. Pertama ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Nah, sambungnya apa? Aufu. Nah, aufu bi'ahdi. Terus ufi bi'ahdikum. Terus ada beberapa ayat di bawahnya. Yang kedua apa? Anjayna. Ya Bani Israel. Itu nomor 2. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Terus apa lagi? Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu yang ini. Wa is anjayna, najaina, terus apa lagi? Wa is farakna, terus wa is wa'adna. Terus itu yang sekarang wa is. Jadi is itu pelajaran kita. Ingatlah ketika itu, ingatlah. Ini sengaja Ustadz kutip terjemahan Ustadz Quraisy Shihab. Ini dia. Ini Ustadz Quraisy Shihab. Apa bacaannya tuh Pak Tommy? Dan ingat pula ketika kami berikan Musa Alkitab. Dalam kurung Taurat. Dan Al-Qur'an agar kamu mendapat petunjuk. Ya. Jadi Quran terjemahan Quraisy Shihab. Ini dia. Kan ada tafsir Quraisy Shihab itu. Kalau Pak Quraisy menerjemahkan begini dia.
dan ini ya. Ya. Terus dalam kurung ingat pula lah, itu makanya ada ketika itu, saat itu. Tapi kalau dilihat apa ini, lihat ya, kalau yang nomor 2 Bani Israel, hai Bani Israel itu pertama iz najaina, kan begitu ya. Isnadzaina, waktu itu atau sadarilah, nadzaina, jadi dilepaskan, ini dia ya, dilepaskan dari penderitaan, itu nikmat, dilepaskan dari penderitaan, itu satu nikmat. Nikmat itu misalnya apa itu? Disembelih anak laki-laki, dibiarkan anak perempuan hidup. Kalau maksudnya anak perempuan biar hidup itu jadi pembantu juga, bukan dibiarkan bahagia dia. Terus yang kedua, ini pun nikmat apa juga ini, dibelah laut bisa lewat. Terus baru berikut yang ini, yang berat, yang ini janji kepada Musa, ya waktu ditinggalkan selama 40 hari. Sudah di sini berbeda ini, nikmat yang 2 di atas lepas dari penderitaan. Nikmat yang ketiga apa kira-kira? Siapa dapat? Menimbulkan masalah. Diampuni. Wa iswa'na Musa arba'ina Laila. Ya. Karena menyembah anak sapi dimaafkan. Enggak begitu. Pertama nikmatnya kan najaina, dilepaskan dari penderitaan. Yang kedua nikmatnya dilepaskan bisa lewat melewati laut. Yang ketiga nikmatnya ada harapan bahwa Musa akan mendapat wahyu untuk orang itu. Cuma orang itu masih mengambil anak sapi karena dipermainkan Samiri. Taruhlah dimaafkan. Baru ini lagi yang sekarang. Ini ya. Ini apa nikmatnya? Coba takok. Taurat. Di antara yang sudah banyak nikmat kan ada berapa? Pertama najaina nikmatnya, yang kedua di farakna, yang ketiga terus pergi Musa meninggalkan orang itu, cuma menyimpang, orang itu nggak sabar. Terus ada 3 atau kelompok 4 itu. Mana yang paling besar nikmatnya ini? Taurat inilah. Taurat. Jadi kalau begitu kita umat Islam, kita yang belakangan, mana nikmat yang besar itu? Al-Quran. Al-Quran. Ya, yang lain nikmat juga, tapi itu nikmat sekadar untuk mengokohkan berdiri. Tapi menurut kenyataannya, mana yang banyak orang berebut mencari nikmat? Nikmat nafsunya, keinginannya. Nikmat itulah yang diperebutkan orang. Nikmat untuk mempelajari Al-Quran belum. Nah sekarang ini terjemah Quraisyhab ini, lihat ya. Ingat pula lah. Kalau dia dalam kurung ingat pula lah. Kalau yang lain boleh bermacam-macam lah. Ketika ini zarab. Ketika di sini dia membuat begini gayanya, kami berikan kepada Musa. Ya, kami berikan kepada Musa. Kan didahulukannya kami nih ya. Iya. Jadi beliau itu terpengaruh dari bahasa Indonesia. Kami berikan kepada Musa apa yang kami berikan, kitab dan Furqan.
Oke lah. Ah. Terus agar la'alla ini agar ya, supaya kamu mendapat petunjuk. La'allakum tahtadun. Sekarang coba bedakan ini. Coba bedakan susunan kalimat. Seandainya susunan seperti ini. Kita tidak merubah Quran, cuma kalau gini susunannya. Kalau ini apa ini? Ataina. Ataina Musal kitaba wa Furqan. Sama ini ya? Sama kan? Ya. Ataina kitaba. Coba kalau ini ataina bentuk apa ataina? Ayo. Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Mana apanya? Mana fa'ilnya? Nahnu. Nahnu. Nahnu ya. Ya. Ini susunan fi'il fa'il apa mubtada khabar? Fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Apa beda fi'il fa'il dengan mubtada khabar? Kalau sudah kerja ada yang melakukan. Berita yang satu waktu. Ada kabar berita. Kalau mubtada khabar, apa yang di muka? Apa yang dahulu? Isim. Isim. Kalau fi'il fa'il? Fi'il. Fi'il. Nah, Ya. Al-Quran ini fi'il fa'il atau mubtada khabar? Kedua-duanya. Al-Quran. Ada kabar. Mubtada kabar. Saya lihat mana lo? Al-Quranu kan alif lam. Isim. Ini dalam ayat ini susunan mubtada khabar atau susunan fi'il fa'il? Fi'il fa'il. Ini fi'il fa'il. Tapi kalau Pak Kures diterjemahkannya menurut mubtada khabar, Oh. lain nampak. Ataina Musa. Karena nahnunya didulukan, kaminya didulukan. Gitu. Dia mendahulukan nahnu. Oh. Tapi kalau misalnya nggak didahulukan nahnu, pakai kami dulu, berarti kan nahnu dulu tuh. Nih, Ya. yang mana dipakainya menerjemahkan? Yang di bawah ini atau yang di atas ini? Di bawah. Wah. Bawah. Kalau udah bawah ini mubtada khabar atau fi'il fa'il? Mubtada khabar. Mubtada khabar. Mubtada khabar. Apa bedanya terjemah mubtada khabar dengan fi'il fa'il? Kalau mubtada Tidak ada penegasannya, Pak. itu ada yang melakukannya. Sama-sama ada kok. Ya kalau mubtada khabar beritanya sekedar berita, tidak tahu Nah. waktunya. Ya, sekadar berita. Kalau fi'il fa'il? Jelas waktunya sudah lalu, sedang atau akan datang. Ya, penekanannya waktu. Jadi itu makanya di sini sebenarnya sudah mulai kita paham ini. Kenapa Allah menggunakan fi'il fa'il, tidak mubtada khabar? Karena sudah berlalu nenek moyang Bani Israel. Berarti menggambarkan Peristiwa yang lalu. peristiwa yang lalu. Cuma pengertiannya begini. Sudah diberikan kok masih salah. Kan sudah diberikan. Jadi penekanannya sudah ada kok bisa masih salah gitu. Nah, itu makanya untuk mendalami Quran itu harus mengerti bahasa, gayanya. Tidak cukup gitu aja ya. Jadi pengertiannya, jadi saya salahkan ke ini enggak. Itu makanya kita bisa mendapat ruh daripada ayat itu. Jadi ini penekanannya sudah pernah diberi kok bisa masih salah ya. Kalau berbentuk berita dia ya hanya berita saja. Jadi ini penekanannya. Nah, ini dibedakan gaya. Kenapa ada ayat itu bergaya mubtada khabar? Kenapa ada ayat itu bergaya Fi'il fa'il. fi'il dan fa'il? Nah, masih ada yang jadi apa? Kajian kata-kata kitab. Kalau ini kan ingat pula lah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab. Maksudnya apa Alkitab? Taurat. Taurat. Al-Quran dipakai juga kitab enggak? Ya. Ya. Nama Quran itu banyak. Taurat ya kitab juga. Bisa enggak mendalami apa bedanya kitab dengan nama aslinya?
Kitab sudah merupakan kumpulan atau Dalam sudah merupakan penjelasan kumpulan. kalimat. kalau Ya, kitab, enggak, kalau kitab kalau menurut bahasa apa aslinya? Bentuk Kata apa? umum. tulisan di Quran. Iya. Kalau Alkitab Quran. Ya, enggak, maksudnya kalau kitab itu kalau dari segi bahasa asal usulnya apa? Aturan. Tulisan. Enggak, Kata tulisan. ya kataba. Kan ada kataba, berarti ditulis, ya tulisan. Ya. Jadi tulisan. Jadi umum Quran tulisan, Taurat tulisan, apalagi Injil tulisan. Zabur. Maksudnya disuruh dituliskan begitu. Itu makanya ada tulisan. Jadi itu sampai ke situ. Jadi kalau tulisan biasa diapain? Dibaca. Dibaca. Gitu. Ya, kalau tulisan dibaca. Itu makanya membaca tulisan, biasanya kalau orang sudah membaca tulisan bagaimana? Mengerti dia. Paham. Siapa yang banyak membaca tulisan tidak mengerti? Banyak. Tidak ngerti bahasanya, tata bahasanya tidak ngerti. Ya. Itu jangan gitu lagi ya. Ya. Membaca tulisan tapi tidak mengerti. Jadi tulisan sangat pokok, itu maka dipakai Iqra. Kalau ini lihat ya. Jadi bisa kita lihat ayat ini. Pernah ya telah memberikan kami kepada Musa berupa undang-undang tertulis. Cuma Furqan ini beda. Pak Quraisy juga mengemukakan ini. Jadi Furqan ini di bawah. Alkitabah ini maksudnya Taurat. Maka Alkitabah itu juga disebut juga Quran. Quran itu kitab sama itu. Cuma Furqan, ini Furqan ya. Furqan ini arti aslinya kan bisa pembeda, bisa mukjizat. Jadi kalau ini diterjemahkan mukjizat, telah memberikan kami kepada Musa apa telah kami berikan kitab, dan apa juga yang telah kami berikan mukjizat. Bagi orang yang memahami ini mukjizat, bisa dilihat di dalam surat Thaha mulai 56 sampai 72. Ini yang diajak oleh Fir'aun, dibilangnya Musa tukang sihir. Dikumpulkan orang tukang sihir. Ini dia. Jadi berarti Allah telah memberikan kepada Musa Taurat dan telah diberikannya pula mukjizat. Kalau diartikan ini mukjizat, mukjiz apa artinya mukjiz? Aslinya a'jazan. Mukjiz kan isim fa'il. Mukjiz. Ya, fi'il madinya a'jaz. A'jaza. A'jaz artinya mengalahkan, menaklukkan. Apa yang diberi mukjizat kepada Musa? Tongkat. Bisa tongkat, bisa ular, kan bisa. Itu mukjiz. Tapi kalau dia diartikan kepada Taurat bisa juga. Maka kalau dia diartikan Furqan sebagai Taurat lagi atau mubayyinah, maka dia penjelasan. Jadi diartikan seperti ini dia jadinya, kata Pak Quraisy begitu juga. Jadi kalau Furqan ini diartikan sebagai Taurat atau sebagai penjelas, maka dan ini diartikan bukan dan lagi. Ya namanya wow ini namanya wow bayyin. Wow ini wow bayyinah. Jadi diterjemahkan begini. Kalau Pak Quraisy dia. Dan ingat pula lah ketika kami berikan Musa Alkitab, yakni, gitu.
Nah, jadi dia sebagai penjelas daripada Taurat itu. Taurat. Jadi ini sebagai penjelas Quran. Kalau kita kan ada juga dalam Quran misalnya kan Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Terus hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal Furqan. Jadi bisa diartikan dua, bisa Furqan itu artinya untuk pembeda atau penjelas, dan bisa diartikan mukjizat. Para ahli tafsir lebih banyak cenderung kepada bayyinah. Tapi sebagian mengikuti adalah kekuatan mukjizat. Sekarang itu apanya dijelaskan. Jadi ini kan ceritanya sama Musa. Ini lain tekana tuh, sungguh pun kawin dan dibantu. Ikan di laut. Di laut. Ikan di laut diadang. Kalau cerita orang tuh, janganlah abihna pangana kau orang tuh. Kawak lai. Ini ada sedikit lagi la'allakum tahtadun. Nih. Jadi telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, ataupun ini mukjizat pula, ataupun ini untuk menjelaskan Taurat, itu maka nikmat. Jadi nikmat yang paling banyak, yang hebat, yang tidak ada taranya adalah Alkitab ini, atau Taurat, atau Furqan, ataupun diartikan ini apa? Dibanding nikmat-nikmat yang di atas tadi. Misalnya lolos dari tenggelam, lolos dari penyembelihan. Itu nikmat kecil itu. Itu maka kalau orang sudah dapat nikmat dari Al-Quran atau kitab sampai ke akhirat. Kalau nikmat sekadar dapat bareh semuanya. Dunia. Gitu. Karena itu ya. Makanya rajin-rajin memahami dari Al-Quran. Nah, jadi ini la'allakum tahtadun ini kum jadi apa? Coba Ibu Didi. Kum jadi apa fungsinya? Fungsinya sebagai apa, Pak? Apa namanya? Objek. Objek. Maf'ul. Kum itu sebagai objek. Ya. Kamu mendapat tunjuk. Mudah-mudahan kamu. Yang lain sebagai apa? Kum. Tahtadun. Sebagai mubtada. Mubtada. Sebagai mubtada. Lalu lupa Ibu Didi mah. Ya lah 80 sampai umur gini ya. Iya, Pak. Oh, kok mubtada kabar ya. Iya. Jadi mubtada. Mana kabar? Tahtadun. Allah. Iya, tahtadun. Tahtadun ini bentuknya bentuk apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Antum. Antum. Apa asli fi'il madinya? Hadaya. Oh, kanak-kanana ada dulu. Ahda. Coba, ayo. Bukan. Hudia. Kalau hada seperti ini kan? Hadaya. Nah, hada kan hadaya tidak bahasa ya. Ya. Kalau tahtadun ini apa fi'il madinya? Ahada. Kalau ahda juga itu. Tada. Tada. Tahtadun. Tada. Tambahan berapa huruf? 4. Apa tambahannya itu? Ta. Alif dengan ta. Alif tambah. Apa timbangannya kalau ditimbang dengan ifta'ala itu ya timbangannya ya. Itu. Apa tambahannya tadi? Yu'ahidu.
Jangan yu'ah. Nah, Yu'ah itu yang 4 huruf. Ini kan sudah berapa huruf? ya. Ini 5 ya. 5. Coba ihtada, apa fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari' ya. Yang tadi. Apa ya? Yang tadi. Ya tadi. Ya tadi ya. Ya oke, ya tadi. Apa fi'il apanya? Ihtidan. Itu masdar. Kalau isim fa'il apa? Fi'il amar. Kalau fi'il amar ya yang orangnya dulu, yang orangnya. Muhtadun. Ihtidan. Muhtadi. Amar. Fi'il enggak isim fa'il. Isim fa'ilnya Muhtadi. Iya. Muhtadi. Muhtadi ya. Iya kan? Satu orang muhtadi. Kalau isim maf'ulnya apa? Tadi Pak Edi sudah nyebut apa itu Pak Edi? Muhtadun. Muhtadu. Muhtadi isim fa'il, orang yang telah mendapat petunjuk. hidayah. Kalau muhtadu, Orang yang diberi petunjuk. ya orang telah diberi petunjuk. Jadi itu makanya kalau bertambah alif dan ta berarti sudah ada hasilnya. Kalau ini belum. Itu makanya orang yang sudah dapat petunjuk itu yang sudah bisa dipakainya disebutlah orang muhtadi. Ada pengacara dari UIN, Syarif Hidayatullah, sering tampil di TV. Siapa itu? Muhtadi. Si Muhtadi ya. Pak Muhtadi. Dia pengacara. Berarti kalau ihtada muhtadi. Muhtadi. Kalau muhtadun, berapa orang itu? Muhtaduna. Banyak. Jamak apa lagi. itu? Jamaknya? Jamak muzakkar tadi. Tapi kalau di muhtadin kan muhtadin gitu. Banyak juga. Cuma dalam keadaan Musana. bukan. Kalau duanya muhtadain. Ini muhtadina. Ya. Jamak tapi dalam keadaan baris di atas atau dijarkan. Sudah pernah membaca mentawai dalam pelukan muhtadin? Lupa. Enam penulisnya itu Pak Israel sangat kenal orangnya. Pak siapa tuh Pak Israel? Zainal Abidin. Siapa tuh? Mas'ud Abidin. Mas'ud Abidin itu tebal bukunya, dibuatnya mentawai dalam pelukan muhtadin. Jadi orang yang sudah dapat hidayah. Nah, jadi ini yang perlu bagi kita juga, la'allakum la'allakum tahtadun. Kalau sekiranya ini pakai apa? Dipakai ini. Coba bahasa Arab lagi. Kalau la'alla tambah, kalau kita bagaimana? Supaya kita menjadi orang dapat petunjuk. La'alla tambah nahnu bagaimana bacaan? La'allana. Apa? La'allana. Terus apa sambung Pak? Supaya kita, agar kita mendapat petunjuk. Bagaimana bacaan? La'allana. Nahtaduna. Nahtadun. La'allana Tadun. nahtadun. Jadi la'allana nahtadun. Ya, seperti ini. La'allana nahtadun, supaya kita. Kalau misalnya aku, coba siapa dapat? Ibu rombongan Nurul Islam. Apa? La'ali. Ya, la'ali terus. La'ali supaya aku. Tahtadun. Apa?
Ahtadu. Iya, apa itu? La'alli Ahtadu. iya, la'alli ahtaduna. Ya, la'alli ahtadu. Ya, jangan pakai taduna lagi. Sudah betul tuh. La'alla Ahtadu. La'ali. apa? La'ali. Ya, betul. La'alli Ahtadu. nyo cie, nyo aku. Ahtadu. Ahtadu. Ah, ya biasa saja. Tadi Ahtadu. enggak tadi. Ahtadi. Ahtadi. Ya, sebenarnya itu kan tadi. Ya, semoga aku dapat ya petunjuk. Nah, jadi itu. Jadi balik lagi ke ayat itu. Jadi ini orang Bani Israel. Jadi kalau kita ini apa sebenarnya? Kalau kajian sama kita. Pengikut Bani Israel. Oh, mana pula pengikut Bani Israel. Enggak, kalau kita apa yang diberikan? Quran. Al-Quran. Nah, jadi Pedoman. bagaimana kalau menganalogikannya? Jadi kalau ke Bani Israel sebagai pedoman diberikan kitab Taurat. Ah. Terus kalau Kita kita, Al-Quran. Kalau kita diberikan Quran. terus bagaimana ndaknya? Tidak salah lah. Enggak. Itu Jadi ikut kita lagi. kita pun begitu pula. Jadi kalau sudah ada Al-Quran, dipelajari, dipahami, baru mendapat nikmat yang sebenarnya. Kalau mukjizat, kekuatan ya juga itu kekuatan batin, kekuatan jiwa. Tapi jangan nanti ditulis di piring putih, diminum airnya. Ataupun ditulis di kertas, nanti direndam. Itu ya maksudnya baik, tapi nggak sampai kepada maksud sebenarnya ya. Nah terus lagi ini sudah selesai. Nah kalau begitu ini ayat itu ini maksudnya tadi pelajaran untuk umat Nabi Muhammad. Ya boleh aja. Kalau kenapa sering dalam Al-Quran digandengkan Musa dengan umat Muhammad? Siapa dapat jawab? Dialah Quran paling banyak itu. Ya, betul. Musa di Ibrahim ya. Ya. Bangko itu kira-kira. Bangko banyak apa bergandeng sama kisah Musa Jo dalam Al-Quran. Bukankah yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya? itu enggak boleh gitu, itu malaikat tuh sama Muhammad sama malaikat. Itu enggak boleh sembarang. Nak murid yang Jawabnya begini. Sekarang kan persoalan kita itu saja sampai sekarang. Gaya Yahudi sampai hari kiamat. Jadi bagaimana gayanya umat Musa, itulah yang berat yang kita hadapi bergandeng sekarang. Jadi jangan sedih, jangan susah, biasa. Jadi itu makanya gini. Nah sekarang pelajaran untuk umat Nabi Muhammad atau kita dari ayat 53 surat yang kedua ini. Ayo apa yang kira-kira yang bisa ditampilkan? Diulang lagi di atas. Ketika kami telah memberikan kami kepada Musa kitab. Ini kan sudah Taurat ataupun mukjizat atau sebagai penjelasan supaya kamu hai cucu yang di Madinah supaya dapat petunjuk. Nah, ini sudah selesai ceritanya ini. Nah, sekarang kita lagi. Berarti Nabi Muhammad telah diberi Allah Al-Qur'an. Lalu apa kira-kira yang perlu kita pikirkan sekarang, yang perlu kita pakai? Mudah-mudahan jadi petunjuk. Apa yang jadi pelajaran? Al-Quran juga mudah-mudahan jadi.
Memang Al-Quran lah jadi pelajaran. Sampai di mana Bapak membaca Al-Quran yang sudah bisa Bapak baca? Baru 52 ayat. Itu kan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Kira-kira yang dipakai terus gitu. Lihat pangkal Al-Baqarah yang dipakai terus apa? Alif Lam Mim. Ya, misalnya Lagi apa? Salat, Sholat. Apa lagi? zakat, Zakat. Apa lagi? Puasa. 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 Ada di pangkalnya itu puasa. Nggak ada. Enggak ada. Enggak ada puasa ya. Tapi kok puasa juga orang? Jawab saja, kan ada dalam kitab. Kan ada dalam sudah tertulis. Kutiba alaikumusiyam. Nah, jadi perlu kita dalami misalnya ayat yang mana yang saya pakai supaya betul-betul nikmatnya sampai ke akhirat. Itu yang disebutkan tadi. Nah, jadi Al-Quran yang mana yang kita pakai itu mulai didaftar itu, didaftarkan mana yang sudah sehingga dia betul-betul menjadi nikmat yang sangat besar seperti yang dialami mestinya yang diterima oleh Bani Israel. Ya, tapi kalau dia nggak mau kan urusan dia. Nah, sekarang kita lagi yang perlu. Jadi kalau sudah dipelajari Al-Quran, yang mana kira-kira yang apa? Nah, coba yang sangat menonjol sekali, yang sering membuat kita bersedih, yang buat akhir tanda kita belum menghayati ayat itu atau kitab itu. Mengenai apa kira-kira Pak Tommy? Nah, coba bisa agak galau. Wabil akhirati yuqinun. Nah, bagaimana itu Pak Ben? Ya, untuk meyakini akhirat itu bagaimana? Ya, jadi orang baik aja, Guru. Iya, tapi bagaimana caranya supaya betul lebih yakin akhirat? Mana yang lebih yakin menampak orang kehidupan dunia dari akhirat? Yakin orang pada dunia. Itu bagaimana caranya supaya bisa kita lebih yakin akhirat? Melatih diri, kurangi cinta dunia. melatih diri. Dilatih diri. Apa contohnya? Kurangi Misalnya makan. memberi. Apa contohnya melatih diri supaya supaya dunia memang akhirat itulah yang lebih menarik. Kan Al-Quran sudah menjelaskan itu. Sudah kami beri Al-Quran menerangkan tentang apa? Tentang dunia. Dunia dan Sudah diberi Al-Quran menerangkan tentang dunia. Sudahkah dipelajari semua Al-Quran menerangkan tentang dunia? Belum. Itu caranya. Cobalah pelajari. Pasti nanti kalau sudah kita pelajari apa arti dunia, baru tajam paham ke akhirat. Tapi sudah dikatakan, kalau dalam Al-Quran dunia sebenarnya, maka disebut dunia itu kan akar katanya atau serumpun dengan apa itu istilahnya? Dana. Dalun, ya. Tidak pernah Sampai. tidak pernah sampai, tidak pernah kesampaian deh. Ya, misalnya ini kita mengatakan ini rumah saya, iyalah sebenarnya rumahnya itu. Enggak, saya dililit kacang. Sementara dililit kacang lagi, dililit di kacangan nama. Nggak kacang namanya Pak Bet, kacangan. Iya Pak Tommy, kacangan. Pak Tommy tahu nanya kacangan tuh. Apa tuh kacangan tuh? Itu daun yang di bawah rambut kebun Di bawah rambut. dia kan panjang itu doang. Itu paham ya. Merangkak ke rumah tuh ya. Itu kacangan. Tambah dibabat sama menjadi ya. Dibawa sama jadi. Tuh. Jadi awak paham awak. Jadi kalaulah dipahami isi Al-Quran tentang dunia, bukan ditinggalkan dunia Anda. Mengerti awak.
Oi koto, yo tu awak, yo mana mau tu sebenarnya. Jo diri awak tu pun tak bersobok. Jadi yang sebenarnya itu sudah diterangkan pula bahwa di akhirat lah sebenarnya. Jadi biar yang sakit, biar yang senang itu. Jadi yang senang dunia itu sudah diterangkan Al-Quran, yang senang di akhirat sudah, yang sakit dunia sudah, yang sakit akhirat sudah. Kalau sudah dipelajari itu baru bertemu betapa hebatnya nikmat yang diberikan, lebih besar dari nikmat lulus dari menyeberang, lebih besar dari nikmat yang dapat apa. Tapi kenyataan mempelajari Al-Quran itu sifatnya masih apa? Ya masih kelas, masih di bawah. Itu makanya ya masih di bawah. Jadi itu makanya sekarang kitab itu undang-undang tulis bacalah. Kalau kita namanya Quran. Quran itu apa artinya? Bacaan. Baca. Jadi kalau undang-undang sering dibaca berarti bagaimana? Bisa membedakan yang buruk dengan yang baik. Bisa membedakan baik dan buruk. Ya, betul-betul ditinggalkan yang buruk. Jadi ngerti kita, oh dunia. Maka kita tahu dunia, maka disebutkan, saya sangat menarik itu. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa itu terjemahannya Bu Didi? Wamal Kehidupan dunia hanya bersenda gurau. Dunia adalah Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. dan tidaklah kehidupan di dunia daya. Ya, karena dia hanyalah tipu daya yang menggoda. Tapi walaupun dikatakan tipu daya yang menggoda, ya Pak Bet, Pak Ale. Mabuk orang. Mabuk juga orang. Jadi kalau mabuk orang berarti sudah dapat nikmat atau enggak? Belum. Apa diingatkan Ibrahim coba? Wa ista'azana Ibrahim. La in syakar coba. La azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, ku tambah. Maksudnya bersyukur tentang dunia bagaimana? Dilakukan apa yang diperintahkan tuh. Iya, yang maksudnya sadar kita bahwa dunia itu hanyalah dia berbentuk fata morgana. Ya. Jangan sampai tertipu. Ya, bentuk fata morgana. Fata morgana kan sudah disebut dalam Al-Quran juga. Kalau dari jauh kelihatannya bagus, tapi setelah pergi ke situ tidak dapat. Di mana lagi letaknya? Yang disangka itu ada air yang bagus. Ya, tidak. Surganya. Enggak. Maksudnya kalau enggak, ini yang fata morgana ceritanya. Kan itu kerja orang tuh. Rasanya rasa hebat. Naik kaja kasinan. Itulah tiba sinan hilang. Itu di mana nampak lain? Nampak lain. Nampak lo di tampi awak tagak semula tadi. Di kaja lo ke situ balik. Beda lah ke tempat tadi. Itu mau jadi orang gila. Mungkin dunia anda sampai ya. Sebabnya disebutkan oleh Al-Quran. Jadi diceritakanlah ke orang Bani Israel. Bani Israel jadi orang baiklah kamu. Dulu nenek moyang kamu sudah diselamatkan. Itu nikmat tuh. Sudah diselamatkan, akhirnya dikasihlah dia Taurat. Tapi kenyataan tidak, itu sudahlah urusan dia itu. Sekarang saya Al-Quran. Tapi Al-Quran mungkin sebagian besar hanya diletakkan di atas lemari. Ataupun ada juga yang rajin baca Quran tapi tidak paham. Belum paham. Belum paham. Kemudian dia pun tidak mau belajar. Jadi itu ya banyak. Sampai sini aja dulu pelajaran kita. Jadi ingat ini ceritanya sama Bani Israel, sungguh pun kawek dan dibantu ikan di laut dia. Jangan abih nari membicarakan orang tuh, bicarakan untuk awak. Jadi ketika telah memberikan Allah Al-Quran, memberikan Allah atau bagi kami di sini memberikan kami
kepada Muhammad Al-Quran, dia adalah bisa untuk menjelaskan benar hak atau segalanya. Mudah-mudahan atau semoga saya bisa memahami. Mulai dicatat lain. Coba catat nanti mengenai rezeki bagaimana menurut Al-Quran, mengenai umur bagaimana menurut Al-Quran, mengenai penyakit bagaimana, mengenai hidup di dunia bagaimana, dicatat semua. Bermasyarakat bagaimana, anak istri bagaimana, saudara bagaimana. Wah, sudah banyak. Kalau sudah dipelajari semua, maka itu adalah nikmat. Nanti kalau itu dipahami, ditambah. Tapi kalau itu enggak dipahami, la azidan apa itu wala in syakartum la azidan wala in kafartum bila sadid. Azab itu makanya makin ditutup pengajian. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta jamaah subuh, hidup ini makin senang atau makin susah? Makin senang. Nah, kalau sudah makin senang, walaupun sakit, badan senang. Kalau aneh itu. Apa kata lagu Bimbo? Walaupun tidak punya Uang tapi hati senang. dia lain suara. Senang, tidak punya uang. Iya. Itu kan nyanyi. Jadi itu sama-sama ya. Makin hari makin Senang. Ya, jangan ada makin. Kenapa bisa orang makin hari makin senang, tidak makin susah? Karena tambah paham. Karena dia paham. Kata Rasulullah, mayuridullah khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diberi kebaikan itu paham tentang ajaran ya Islam atau ajaran yang sebenarnya. Sampai di sini pelajaran kita, insya Allah disambung nanti ya. Jadi kalau ini di tata bahasa, ataina fa'ilnya. Kalau Musa sebagai apa Musa? Maf'ul bih. Mulbi. Kalau kitab sebagai apa kitab? Juga. Maf'ul juga. Maf'ul bih. Kalau wow? Baik. Ini persoalannya tadi. Bayinah. Kalau ini wow atap, berarti ini adalah mukjizat. Mukjizat. Tapi kalau ini diartikan sebagai penjelas, maka ini wow namanya mu'ayyin. Ya, untuk mu'ayyin. Ya. Kemudian la'alla ini bagi Allah memang pasti, bagi kita kan itulah. Ya, memang semoga atau agar supaya kamu bisa mendapat orang. Jadi orang muhtadi, orang yang sudah dapat hidayah karena dia mengikuti isi Al-Qur'an atau kitab, maka dia tidak melebihi dari segala-galanya. Ya, melebihi dari nikmat-nikmat. Kalau nikmat dunia inilah modelnya, tapi jangan ditinggalkan, diusahakan juga ya. Karena untuk kebaikan di akhirat adalah dari dunia. Ilahuna faqat intahaina ila liqa ma'assalamah. Nad'u ila Allah, Allahumma Fakihna fiddin wa 'allimna hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal arabiyah au lughatal qur'ani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersafari. Ila liqa. Ma'assalam. Ila liqa.